Ada istilah diucapkan oleh Anies Baswedan, veil of ignorance. Ada yang tahu nggak istilah itu? Anda aja mahasiswa asing dengan istilah itu, apalagi politisi itu. Hanya dosen yang mampu mengucapkan istilah dan mampu mempertanggungjawabkan pengetahuan dia tentang istilah itu. Yang belajar filosofi, legal, politics, itu istilah datang dari John Rawls. Dalam bukunya A Theory of Justice. Ada di halaman 213. Jadi, kita mau kalibrasi isi kepala dari elit kita. Anda bisa bedain nggak antara kalibrasi dan hilirisasi? Kalibrasi artinya mencari ukuran yang tepat. Hilirisasi artinya membohongi ukuran. Kalau misalnya seorang calon presiden, calon wakil presiden bicara tentang hilirisasi itu. Dan kita hitung hulunya apa? Kalau kita mau naikkan tax ratio, mau naikkan pertumbuhan ekonomi, hulunya apa? Inputnya apa itu? Yang bisa disebut incremental capital output ratio. Hari ini, malam nanti, akan ada 9,5 juta manusia Indonesia tidur dengan perut kosong. Adanya di hulu mereka. Per hari ini, stunting itu ada 24%, 25%. Rasionya. Artinya, 1 dari 4 bayi yang lahir akan kekurangan nutrisi otak. Artinya otaknya tidak akan berkembang. Atau defisit 25%. Ini ada Pak Profesor Mutakin. Yang ahli bedah otak itu. Tapi dia cuma bedah orang yang ada otaknya. Per hari ini, ada 60 juta pemuda Indonesia menunggu lapangan kerja. Jadi semua itu ada di hulu. Kalau dia dibawa ke hilir, dihilirisasi, yang dihilirisasi adalah membersihkan yang di hulu itu supaya produknya bagus. Jadi hilirisasi artinya membersihkan kedunguan. Itu dasarnya. Kalau kita bicara secara makro, secara konseptual. Anies Baswedan, calon presiden, dia berupaya membawa kita pada harapan dengan keutuhan berpikir. Bukan sekedar dengan main-main statistik. Semacam hilirisasi itu. Itu yang kita penting. Seorang calon presiden mesti kasih kemampuan, kita tuntut kemampuannya untuk memberi politics of hope. Harapan itu. Dengan kekuatan argumen, dengan kemampuan untuk mengolah keadaan hari ini, dan diseberangkan menjadi kebahagiaan. Itu calon presiden. Anda bisa bedain kan antara calon presiden, bekas presiden, dan presiden bekas. Anies calon presiden. SBY bekas presiden. Ada orang yang masih presiden, tapi udah jadi barang bekas. Nggak berguna lagi itu. Saya balik pada soal kita. Yang kita perlukan bukan forum debat yang dibangun oleh KPU. Di mana moderatornya cuma jadi timekeeper. Habis waktu. Dia nggak bisa interupsi kesalahan berpikir dari seorang kandidat di situ. Atau panelis cuma bagian ngambil-ngambil dari fishbowl. Apa? Ini baru debat. Tempat kita menguras pikiran dan mengupas pikiran. Karena pikiran hanya disebut pikiran kalau mau dikupas. Dan pikiran yang tidak dikupas, dia harus datang dari isi kepala seseorang. Bukan dari bisikan earphone. Dasarnya itu tuh. Jadi teman-teman, saya percaya bahwa kalian akan mampu mengupas isi pikiran Cak Imin dan Cak Anies. Dua-duanya Cak-Cak. Jadi sekali lagi, saya singkatkan itu, karena hanya itu intinya. Saya udah 3 kali ketemu Anies, udah hat-trick sebetulnya. Dan heran, saya diundang terus di forumnya Anies. Di forum lain saya nggak diundang.
Padahal saya masih menganggap dua kandidat itu juga punya pikiran. Tapi kalau nggak bisa dikupas, itu bukan pikiran. Pikiran hanya disebut pikiran kalau bisa dikupas. Pikiran hanya disebut pikiran kalau ada yang membantah pikiranmu. Itu namanya berpikir tuh. Jadi teman-teman semua, percayakanlah bahwa Indonesia harus dihidupkan dengan diskurs pikiran. Dengan alat analisa yang ada di kampus-kampus, itu metodologi. Nah, kita ingin perdebatan itu metodologis. Bukan sekedar ideologis, metodologis. Supaya ada hal yang kita kuras. Nah, saya perpendek ini, saya ucapkan dengan cara saksama dalam tempo singkat-singkatnya, karena saya mesti pergi. Saya masih ada acara, tapi saya pastikan bahwa saya ingin, saudara-saudara, memilih seseorang yang pikirannya tebal, bukannya amplopnya tebal. Hanya itu poinnya. Jadi, saya pamit pada Anies Caimin, moderator, namanya siapa? Agak keras. Saya nggak bisa baca, sebutin. Ada mic kamu? Sofi. Sofi, oke. Oh, Sofi. Ya, Sofi, artinya bijak gitu. Dan profesor saya yang ahli bedah otak. Jadi manfaatkan forum ini, ucapkan kejengkelan saudara pada mereka berdua. Jangan puji-puji itu. Kritik mereka berdua. Supaya kita pastikan bahwa calon presiden Anda tiba di 2024 karena dikalibrasi oleh pikiran, dikalibrasi oleh universitas. Itu poin saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan hari ini malam Natal, sebagian dari teman-teman pasti ada yang merayakan Natal. Saya ucapkan selamat menikmati terang Natal. Sambil saya percaya bahwa terang pikiran akan ada pada Anies sampai 14 Februari 2024. Terima kasih.